Pemerintah Indonesia punya target yang wow, ambisius banget. Hari ini kita bakal bedah tuntas apa aja sih rencananya, dan yang paling penting, realistis nggak sih target ini? Jadi, pemerintah udah pasang target yang bikin semua orang ngomongin. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mereka mau mencapai angka yang kedengarannya mustahil itu? Yuk, kita lihat strateginya. Oke, kita mulai dari angka yang ada sekarang. Dalam APBN 2026, target pertumbuhannya itu 5,4%. Tapi, kata Menteri Keuangan, ini aja nggak cukup. Angka segitu katanya belum bisa nyiptain lapangan kerja yang benar-benar kita butuhin. Nah, ambisi yang sesungguhnya itu ada di angka 8%. Ini bukan cuma soal angka loh. Target ini adalah cara Indonesia buat keluar dari yang namanya middle income trap. Tahu kan? Jebakan negara berpendapatan menengah yang bikin kita susah jadi negara maju. Terus, gimana caranya mau loncat dari 5,4% ke 8%? Jawabannya ada di strategi dua mesin ekonomi yang mau dinyalain bareng-bareng. Jadi, bayangin aja ada dua mesin. Satu mesin dari sektor swasta, satunya lagi mesin dari pemerintah lewat belanja negara. Nah, rencananya bukan cuma jalanin salah satu, tapi keduanya digaspol barengan biar tenaganya maksimal. Tujuannya tuh gini, sektor swasta diguyur likuiditas biar bisa lari kencang, sementara di sisi lain program-program pemerintah kayak bantuan sosial dipastiin jalan efektif. Jadi saling dorong gitu, menciptakan siklus ekonomi yang positif di seluruh negeri. Oke, tapi ini bukan cuma soal nambah bensin ke mesin. Bagian penting dari rencana ini justru soal membersihkan kerak atau sumbatan yang selama ini menghambat bisnis. Ada program baru yang namanya debottlenecking. Keren ya? Intinya, ini jalur cepat buat para pengusaha. Kalau ada masalah investasi, tinggal lapor online. Dan yang bikin beda, Menteri Keuangan sendiri yang bakal turun tangan pimpin sidangnya setiap minggu. Jadi keputusannya bisa cepat. Dan dengerin nih, beliau ngasih ancaman yang serius banget. Katanya, kalau ada kementerian lain gak setuju, saya potong anggarannya. Wah, ini sih cara jitu buat mastiin semua satu barisan kan? Ketegasan ini nggak berhenti di situ. Bea Cukai juga kena bersih-bersih besar-besaran, mulai dari pasang X-ray baru, pakai AI buat deteksi penipuan, sampai ancaman pembubaran kalau nggak mau berbenah. Tujuannya jelas, naikin pendapatan negara dan lindungi industri lokal. Tentu aja rencana segede ini pasti ada tantangannya dong. Nah, Menteri Keuangan udah ngelis 3 tantangan utama yang harus dihadapi. Dan yang menarik, 2 dari 3 tantangan terbesar itu justru datang dari dalam negeri. Pertama, perbaiki iklim investasi kita. Kedua, bikin kebijakan fiskal dan moneter itu sinkron alias sejalan. Jangan sampai yang satu ngerem, yang satu ngegas. Terus mungkin Anda bertanya-tanya, kok resiko global ditaruh di urutan terakhir? Nah, jawabannya ada di sini. Ternyata 90% ekonomi kita itu ditopang sama permintaan domestik. Cuma 10% yang bergantung sama ekonomi global. Artinya, kekuatan utama kita itu ya di dalam negeri. Oke, kita udah ngomongin angka besar, kebijakan, dan strategi. Sekarang pertanyaan paling penting, apa artinya semua ini buat kita, buat saya dan Anda? Jadi begini, semua indikator ekonomi yang kelihatannya rumit itu sebenarnya punya dampak langsung ke kantong kita. Ini bukan cuma teori, ini soal gimana statistik itu terasa di kehidupan sehari-hari. Lihat deh tabel ini, penjelasannya simple banget. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, artinya, cari kerja jadi lebih gampang. Inflasi yang rendah, artinya harga-harga di pasar stabil. IHSG kuat, artinya investasi atau tabungan kita punya potensi buat tumbuh. Ngomong-ngomong soal pasar saham, Menteri Keuangan pakai istilah yang lagi ngetren banget buat nunjukin optimismenya. Apa itu? To the moon. Bukan asal ngomong loh, berdasarkan hitung-hitungan siklus ekonomi historis, beliau percaya IHSG kita bisa terbang sampai ke level 35.000 dalam beberapa tahun ke depan. Syaratnya, fondasi ekonominya harus dijaga tetap kokoh. Jadi, rencananya sudah ada. Visinya sangat jelas dan ambisius. Tapi seperti kita tahu, rencana sebagus apapun pada akhirnya akan diuji oleh satu hal, eksekusi. Pertanyaannya, akankah realisasi di lapangan mampu menyamai visi besar yang telah dicanangkan ini?